kalian pendengar, testing dulu, baru nanti fiturnya dibuat. Nah, itu adalah sebutan dari TDD. Tapi bukan tes ditulis dulu ya teman-teman, tapi test driven development. Nah, ini test driven development ini, dia adalah suatu teknik pengujian ya yang, skenario testingnya itu ditulis dulu, baru setelah itu dibuatkan, fungsinya. Jadi misal nih, kayak kita akan membuat skenario, sebuah fungsi untuk menggabungkan 2 string sama seperti tadi. Jadi kita tuliskan dulu skenarionya yang kayak tadi describe, terus it, gitu-gitu sampai expect ya. Kalau udah, kita jalankan tes, kan itu ini ya, pasti error kan, pasti fail kan, karena fungsinya belum dibuat. Nah, setelah fail, kita buat dulu fungsinya, baru kita tes lagi. Nah, workflow-nya seperti ini teman-teman. Kita mulai nih, kita mulai terus kita tulis tes dulu, describe, it, bla bla bla, expect. Nah, ketika dijalankan, kalau dia pas, ya udah dia tulis tes yang selanjutnya, skenario selanjutnya. Kalau dia fail, kita membuat fungsi atau menulis kode programnya ya. Bisa, nah ini istilahnya namanya refactoring, kita perbaiki atau kita buat lagi. Nah, setelah itu kita jalankan tesnya, kalau fail kita ubah lagi, pasti ada yang salah, masih ada yang salah lah. Kalau pas, ya udah lanjut membuat skenario selanjutnya. Terus ke sana sampai skenarionya selesai, baru selesai deh, gitu ya workflow-nya. Jadi untuk TDD sendiri itu kita tulis dulu biar, biar kita nggak kelupaan lah. Mungkin pernah ya teman-teman buat sebuah program tuh nanti, "Ah, ini nanti programnya jalannya harus gini 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 gini." Misal ada 5 fungsi deh, ini harus ada fungsi A, B, C, D, E. Lalu kita buat deh itu program, buat sampai selesai, saking fokusnya buat program, fungsinya cuma kebuat 4. Nah, sampai fungsi yang kelima ini kelupaan. Nah, eee, manfaat dari TDD itu seperti itu, teman-teman. Kita rencana awalnya gimana, ya kita buat tesnya dulu, biar, nanti nggak ada poin yang kelewat ketika kita development atau mengembangkan sebuah program. Nah, ini dari TDD seperti itu ya manfaatnya. Ini fun fact dikit sih. Jadi yang membuat versus yang menghancurkan. Jadi teman-teman tahulah ya. Kalau mungkin ya, ada di sini ada yang udah kerja mungkin part-time gitu sebagai developer, ada nggak? Raise coba kalau ada. Nggak ada nih. Nah, fun fact nih teman-teman. Jadi kalau kita bekerja di sebuah, misal anggap aja, perusahaan lah, entah itu perusahaan IT atau perusahaan umum. Tapi biasanya kalau yang kayak gini IT ya, jadi kita udah susah payah buat, pas kita serahin ke tim dan, si tester ini dengan enaknya ngomong, "Ini nggak bisa nih ketika gini gini gini." Malah dicari celahnya, nggak dilihat bagusnya kita, tapi dilihat jeleknya kita. Nah, ini kadang di, development environment ya, di ini, di apa ya, lingkungan kayak gini nih sebenarnya bagus nih teman-teman. Karena apa? Bukan karena ini ya, karena menjelek-jelekan enggak ya. Karena, si tester ini atau biasa kita sebut QA atau quality assurance, ya mungkin nggak cuma di, program aja sih, di produk-produk juga pasti ada QA kalau yang strukturalnya bagus. Si QA ini sebenarnya dia menjaga apa ya, keberlangsungan hidup tim kita. Jadi dia berusaha walaupun sebenarnya dia galak ya, harusnya harusnya galak, enggak harusnya nih, se se ini, sebagian besar galak karena dia yang tester dan dia biasanya ngomong kelemahan-kelemahan kita itu bagus buat tim karena sebelum ke publik,
kan ini di-handle QA dulu biar nggak bug-nya itu nggak lolos ke ini, ke publik lah. Ini si QA ini bagus ya teman. Nanti kalau misal teman-teman udah kerja di misal software house atau perusahaan-perusahaan IT atau mungkin startup, nanti tolong jangan ini ya, jangan sebel, jangan gampang marah sama tester. Kalau misal dilihat kekurangan-kekurangannya, justru malah teman-teman berterima kasih dan kalau bisa ini, nanti minta solusi biasanya. Kalau misal ada, ini si fungsi A error nih. Nah, nanti minta, ini nanti harusnya gimana ya jalannya ya fungsi A ya? Biasanya gitu kalau developer-developer ya. Jadi dari developer dan tester itu atau QA harus saling berkoordinasi untuk membuat program itu berjalan dengan baik. Nah, ini satu peran penting juga teman-teman, selain teman-teman menjalankan testing, biasanya itu kita butuh otak lebih. Misal teman nah, setelah 5 skenario dites dan itu berhasil semua. Nah, kalau itu berhasil semua itu nanti si kadang si tester ini atau QA ini punya pikiran sendiri atau punya apa ya, punya skenario sendirilah di luar 5 skenario yang kita pikirkan. Jadi ini kayak apa ya, semacam, wah tambahan lagi nih, masukan nih, ternyata aku belum memikirkan skenario yang udah QA pikirkan, seperti itu teman. Jadi ini dia perannya juga penting ya, kita butuh otak tambahan untuk memikirkan skenario lagi. Itu aja teman-teman tips buat nanti kalau bisa kalian jadi developer ya di sebuah perusahaan. Biasanya sama QA ini sering tektokan lah tentang terkait fungsionalitas aplikasi. Oke teman-teman, ini materinya udah selesai. Kita beri